Halo Richiders, 2020 telah menjadi salah satu tahun yang paling menarik banyak perhatian orang-orang sekaligus. Dan karena Anda tertarik untuk memanfaatkan periode ini semaksimal mungkin, kami akan membahas aset dan industri yang memiliki kinerja terbaik di tahun 2020 dan apa yang kami harapkan untuk berkinerja baik menjelang tahun 2021. Dalam video ini, kami menggunakan metode investasi, yaitu metode investasi jangka panjang. Yuk, mari kita lihat 7 investasi terbaik tahun 2020 dan 2021. Yang pertama ada farmasi dan perawatan kesehatan. Kalian sadar nggak sih selama pandemi ini, bidang medis, farmasi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan berkembang sangat pesat. Setiap perusahaan besar mulai bersaing untuk mendapatkan vaksin pertama, dan kami sudah memiliki 2 pemenang besar, yaitu Kimia Farma dan Indofarma. Kimia Farma tercatat mengalami kenaikan saham sebesar 334% tahun ini. Pemenang terbesarnya adalah Indofarma, dengan kenaikan per tahun hingga saat ini 1.272%. Meskipun ini adalah hasil yang sangat luar biasa, rasanya tidak mungkin untuk kita bisa memprediksi bahwa Indofarma akan terus-menerus mengalami kenaikan yang begitu besar secara konsisten, kecuali Anda memiliki bola kristal ajaib. Yang kedua, ada Bitcoin dan cryptocurrency. Ketika pandemi melanda dan pemerintah mulai mencetak uang gila-gilaan, fokus kami beralih ke kripto. Kami telah mengamati pasar kripto sejak tahun 2015 dan telah menjadi investor aktif sejak 2017. Saat membuat video ini, untung yang kami dapatkan dari berinvestasi di cryptocurrency hampir 3 kali lipat dari jumlah investasi awal yang kami lakukan 7 bulan lalu. Selama tahun ini, harga Bitcoin naik sebesar 185%, dan itu baru langkah pertama menuju tahun 2021. Kami percaya bahwa transfer kekayaan terbesar sedang terjadi sekarang, dan bagi mereka yang mau dan berani untuk mengambil bagian dalam perubahan teknologi ini, tentunya akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dan manfaat. Yang ketiga, ada mobil listrik. Mobil listrik telah menjadi pemenang terbesar di pasar saham dunia. Kenaikan saham Tesla sebesar 650%. Hal ini sangat mind-blowing, bukan? Saham otomotif bisa mengalami kenaikan sebesar itu di saat pandemi seperti ini. Apakah Anda ingin sesuatu yang lebih mind-blowing lagi? Oke kalau begitu. Pernahkah Anda mendengar tentang NIO? NIO pada dasarnya adalah Tesla versi Cina. Mereka adalah produsen mobil listrik terbesar di Cina yang paling mungkin memenangkan pasar mobil elektrik di sana. Return tahunan NIO sebesar 1.250%. Jika pada awal tahun 2020 Anda menginvestasikan sebesar 100 juta rupiah di saham NIO, kira-kira sekarang Anda akan memiliki lebih dari 1,25 miliar rupiah. Kira-kira perusahaan mobil listrik apa yang akan berhasil di Indonesia? Akankah Hyundai yang meliris mobil listrik pertama mereka di Indonesia, atau Astra, atau bahkan perusahaan lainnya? Tuliskan di kolom komentar ya pendapat Anda. Yang keempat adalah IT. Ini adalah tahun terbesar di bidang teknologi. Mengapa demikian? Seluruh dunia bereksperimen besar-besaran dalam kemampuan mereka untuk bekerja dari rumah. Hanya dalam beberapa bulan loh, perusahaan baru bernama Zoom menghancurkan Skype, perusahaan yang telah membuat software video konferensi sejak lama. Semakin banyak orang yang membeli produk-produk secara online. Bahkan, pengiriman makanan menjadi sumber pendapatan utama bagi restoran, dan kita semua mengkonsumsi konten-konten yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dan semua itu dilakukan secara online. Di Indonesia memang tak banyak perusahaan yang berkecimpung di bidang-bidang tersebut yang sudah mencatatkan diri di bursa, sehingga kami tak dapat mencerminkan potensi pertumbuhan sektor teknologi. Jika waktunya tepat, Anda bisa mencoba membeli saham MCAS dan mendapatkan return sebesar 326%. Yang kelima, ada saham penerbangan dan pariwisata. Seluruh industri perhotelan telah dihancurkan oleh pandemi virus corona dengan harga saham yang merosot.
Taruhan kami adalah bahwa setelah vaksin tersedia secara luas, pariwisata akan kembali meningkat karena semakin banyak orang yang menantikan liburan setelah semua karantina ini. Saham Garuda mengalami kenaikan sebesar 200% dari harga terendahnya pada bulan Maret. Kami yakin bahwa 6 hingga 12 bulan dari sekarang, segala sesuatu yang berhubungan dengan travel akan mengalami lompatan saat perjalanan meningkat. Yang keenam, energi yang dapat diperbaharui atau renewable energy. Jika terdapat peluang besar di industri mobil listrik, maka energi yang dapat diperbaharui secara keseluruhan akan menjadi salah satu tempat investasi teraman yang dapat Anda lakukan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan matahari dan angin sedang booming-boomingnya. Anda mungkin pernah melihat kampanye perusahaan tentang berapa banyak uang yang mereka investasikan untuk energi yang dapat diperbaharui. Contohnya, Wijaya Karya akan melakukan diversifikasi bisnis pembangkit listrik dengan melirik proyek energi yang dapat diperbaharui. Dan juga Antam sedang menjalankan progres kerjasama baterai listrik hingga investasi Tesla menjadi perhatian pelaku pasar. Saham Antam mengalami kenaikan hingga 365% semenjak pandemi ini. Yang ketujuh adalah sektor perbankan. Saat pandemi terjadi, bank biasanya menjadi salah satu sektor pertama yang diselamatkan oleh pemerintah. Jadi, jika ada kesempatan untuk menginvestasikan sejumlah uang di bank, kami akan mengambilnya. Kami menyukai bank karena mereka juga membayar dividen secara teratur. Jadi, ini adalah bentuk pendapatan pasif selain pertumbuhan harga saham. Investasi terbesar di saham perbankan yang kami pegang adalah BBRI. Pengembalian investasi saham kami hampir sekitar 70%. Tetapi yang menarik untuk diketahui adalah bahwa BBRI juga membayar dividen yang cukup tinggi loh, sekitar 4% setahun. Dan tarifnya di tahun 2019 adalah 196,1,8 per lembar saham, yang dimana harga sahamnya sekitar Rp4.100. Nah, Anda dapat membeli beberapa ratus saham untuk dipegang dan pembayaran dividennya untuk membeli iPhone baru Anda. Inilah yang dimaksud ketika pengetahuan dan waktu lebih berharga daripada uang. Dan mengapa kami membuat video setiap 2 hari sekali tentang berbagai topik? Karena semakin Anda mempelajari dan memahami pasar, semakin mudah Anda akan menjadi bagian dari pasar tersebut. Terkadang nih, tidak memperhatikan membuat Anda kehilangan uang. Nah, pertanyaan hari ini, jika Anda diberikan 100 juta untuk diinvestasikan sekarang, Anda akan menginvestasikan uang tersebut kemana? Kami ingin tahu bagaimana dan kemana komunitas Rich Aid akan melakukan investasi tersebut. Dan siapa tahu, Anda juga bisa menginspirasi Rich Aiders yang lainnya. Maka dari itu, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kami tidak sabar dan sangat ingin tahu bagaimana dan kemana para Rich Aiders akan menginvestasikan uang tersebut.